Kisah ini datang dari yang namanya Bang Aril dari Sulawesi Selatan. Halo Bang Aril. Jadi Bang Aril ini mau berbagi kisah nyata dan horor terjadi cukup lama, sekitar tahun 2005. Ceritanya dimulai ketika Bang Aril ini baru lulus kuliah dan setelah itu dia menjalani atau menjadi pegawai honorer di salah satu puskesmas yang ada di wilayah Kabupaten Sulawesi. Dan lokasinya berada kayak di pelosok daerah dan desa tertinggal, dan juga jaraknya sekitar 9 km dari kota Sulawesi tempat tinggalnya si Abang Aril ini. Dan karena jarak itulah Bang Aril memutuskan untuk menempati salah satu mes pegawai yang berada di lingkungan puskesmas tersebut. Kurang lebih selama 2 minggu, Bang Aril bekerja dan tinggal di lingkungan puskesmas itu. Gak ada hal-hal yang aneh, gak ada hal-hal yang ganjal, meskipun memang tempatnya agak menakutkan juga. Memang letaknya terpisah-pisah gitu dari pemukiman warga, terus dikelilingi hutan dan pepohonan besar. Nah, pada waktu itu gelap karena listrik pun belum masuk dan masyarakat di sana hanya mengandalkan satu-satunya penerangan dalam rumah, yaitu dengan menggunakan lentera atau lampu petromak. Kejadian menyeramkan yang dialami Bang Aril ini terjadi di minggu pertama, hari keempat. Pada saat itu sekitar hari Kamis, malam Jumat, sekitar jam 11 malaman, ketika Bang Aril dan pegawai puskesmas lainnya lagi tertidur. Tiba-tiba dibangunkan oleh beberapa warga yang memberitahukan bahwa mereka menemukan jasad pria yang tergantung di pohon tepat di belakang lingkungan puskesmas. Dan lebih parahnya lagi, jenazah sudah membusuk. Jenazah yang membusuk menandakan bahwa mayat itu sudah tergantung cukup lama, sudah bergantung berhari-hari. Gak heran kenapa sampai mayat tersebut bisa ditemukan pada hari Kamisnya. Rabu siangnya itu memang ada aroma busuk udah kecium sama mereka sendiri. Tapi waktu itu mereka berpikir hanya, oh ini mungkin bangkai dari binatang hutan kali ya. Dan memang mayat gantung itu gak bisa terlihat karena berada di dalam hutan dan tertutupi oleh pohon besar. Maksud dari warga yang membangunkan mereka ini adalah karena mereka kan petugas kesehatan dan juga terdapat mobil ambulans puskesmas yang bisa dipakai untuk membawa mayat tersebut ke rumah sakit yang berada di wilayah Kabupaten Sulawesi untuk bisa diotopsi. Karena mayat sudah nggak bisa dikenali lagi, pergilah mereka keluar untuk mengevakuasi mayat tersebut. Nah, proses evakuasi mayat sendiri bisa dikatakan agak rumit, karena selain memang, mohon maaf ya, baunya yang udah menyengat, beberapa warga setempat yang terlihat pun sedikit kayak kurang nyaman, karena mayat tersebut sudah mengeluarkan cairan, terus tergantung dan hanya menggunakan celana dalam saja. Singkat cerita, mayat sudah selesai dievakuasi dan akan dimasukkan ke dalam mobil ambulans yang memang ada pada saat itu. Bang Aril diminta untuk mengendarai mobil karena memang supir mobil ambulans yang lain lagi nggak ada. Abang Aril sendiri awalnya memang sempat menolak karena selain takut, ya juga belum ada pengalaman mengantar jenazah, yang dimana jenazah ini sendiri meninggal dengan cara yang gak wajar dan juga sudah membusuk. Tapi Bang Aril gak bisa menolaknya karena Bang Aril adalah pegawai puskesmas dan dia pun harus mengendarai mobil. Oke Pak, gak apa-apa, saya antar ke rumah sakit ini jenazah. Walaupun memang dalam hati Bang Aril merasa ketakutan.
Awalnya Bang Aril pun agak sedikit lega karena ada salah satu bapak polisi yang memang bertugas di pos polisi dekat desa tersebut. Dan banyak juga dari beberapa warga ataupun pegawai puskesmas yang bersedia ikut mengantarkan jenazah itu ke rumah sakit. Setelah mayat tersebut dinaikkan ke atas mobil, tidak ada seorang pun yang bisa bertahan duduk berada dekat mayat itu karena baunya yang sangat menyengat sampai-sampai bisa menyebabkan mual dan muntah. Yang bisa nganter mayat ada 3, Bang Aril sebagai supir, saksi mata yang nemuin itu mayat, sama Pak Polisi, di mana mereka bertiga itu pun duduklah di bagian kursi depan. Terus mayatnya ditaruh di bagian belakang. Mayat itu mereka tidurkan dengan alas, daun pisang, dan ditutupi kain atau selimut pemberian warga. Setelah berangkat, mereka pun mulai melaju ke arah rumah sakit, yang dimana jarak tempuh ke rumah sakit sendiri sekitar 3 jam. Dikarenakan jarak yang lumayan jauh, serta kondisi jalan yang sangat rusak dan berbatu waktu itu. Dari awal perjalanan aja, Bang Aril udah ngerasa berat sekali mobilnya. Kayak gak seperti biasanya. Karena memang sebelumnya kan Bang Aril ini udah biasa kali ya ngendarain mobil itu dengan penumpang yang banyak. Nah, ini mereka berempat termasuk mayat. Tapi kenapa kok berat sekali? Dan gak cuma itu aja. Putaran setir mobil jadi sangat-sangat berat dan agak kaku. Bang Aril pun sulit untuk berpindah setir. Akhirnya, dia memilih berjalan lurus aja, tanpa menghindari ada bebatuan yang menghalangi jalan. Dibantai aja gitu sama Bang Aril. Pak Polisi pun sadar akan hal itu. Ada beberapa kali juga Pak Polisi mengatakan kalau entah kenapa Bang Aril agak susah mengendalikan mobil. Nah, besoknya Pak Polisi juga sudah capek dengan Bang Aril kalau bawa mobil jalannya lurus, setirnya berat. Karena kasihan juga lihat Bang Aril begitu. Pak Polisi pun akhirnya menawarkan diri. Ya udah deh, biar Bapak aja yang bawa ini mobil. Oke Pak, makasih banyak ya Pak. Bang Aril pun sangat senang dan berganti posisi. Pak Polisi yang akhirnya bawa mobil. Setelah berjalan cukup jauh meninggalkan desa dan mulai memasuki jalur sepi tak berpenghuni, jalannya pun semakin rusak. Tapi mereka terus melaju dengan agak kencang karena ingin cepat sampai. Mereka juga udah gak tahan sama bau mayat yang di belakang. Pada waktu itu sudah sekitar jam 12:30 malam. Suasana sangat menakutkan. Di jam 1 malam mulai masuk ke hutan. Jalan sepi sambil bawa mayat. Pak Polisi aja mengakui kalau memang mobil yang mereka bawa itu semakin berat, makin susah dikendalikan. Tapi mereka tetap lanjut aja lah. Bang Aril baca doa aja dalam hati. Tiba-tiba saja mereka bertiga mendengar ada suara teriakan yang sepertinya berada jauh dari mereka. Teriakan itu mengatakan, "Tolong, tolong, tolong." Bang Aril baru sadar kalau ternyata 2 malam sebelum penemuan mayat tersebut, Bang Aril ini selalu mendengar ada yang mengatakan tolong secara berulang-ulang kali, tapi nggak sambil berteriak kayak tadi. Samar-samar Bang Aril berpikir,
Mungkin itu suara kucing yang lagi dimakan ular. Teriakan tadi itu pun semakin terdengar jelas dan semakin mendekat ketika mobil berada di tengah-tengah tanjakan berbatu. Mereka bertiga yang ada di dalam mobil pun sampai heran, dari mana arah suara itu ya? Karena nggak bisa dipastikan dari mana sumber suara itu. Agak sedikit berubah-ubah gitu arahnya, tapi semakin dekat. Intinya, beberapa detik kemudian suara itu pun menghilang. Dan karena posisi mobil ini masih di tengah menanjak, ditambah lagi laju mobil ini dipaksa untuk cepat. Tanpa mereka sadari, ternyata sarung yang menutupi mayat tersebut sudah terbuka ke bawah. Dan biar kalian tahu ya, posisi mayat pun udah betul bertukar posisi. Bagaimana bisa terjadi? Sampai mayat itu pun berputar. Jadi, kakinya itu berada ke arah depan, kepalanya ke arah pintu belakang. Tapi, udah dalam keadaan gak rapi. Waktu mereka cek, kainnya pun udah kesingkap, udah gak rapi. Di mobil ambulans kan ada sekat pembatas gitu. Ada kayak sedikit kaca gitulah antara bagian belakang sama depan, pembatas kursi penumpang. Tapi mereka bertiga tengok, kok kepalanya malah ada di belakang ya? Mereka pun berinisiatif untuk memberhentikan mobil itu di jalan yang agak rata gitulah, supaya mereka bisa turun dan merapikan selimut yang menutupi mayat tersebut. Dan hal aneh yang tidak masuk akal pun terjadi. Ketika mereka turun untuk membetulkan selimut si mayat, karena setelah turun, buka pintu belakang, posisi mayat itu ternyata berubah menjadi sangat rapi dan kepalanya di posisi dekat kursi penumpang depan. Dan kakinya sendiri muncul di bawah dekat pintu belakang, sama seperti awal waktu mereka naruh itu mayat. Mereka bertiga bingung, loh kok bisa? Mayatnya bertukar posisi dengan cepat, karena jelas sekali sebelum mereka turun dari mobil, mereka sempat ngecek dan mereka kasihan sama mayat ini karena ingin memperbaiki posisi mayatnya. Tapi kok baru beberapa detik mereka buka pintu belakang, udah berubah lagi posisi mayatnya. Posisinya masih tetap seperti pertama kali diletakkan. Mereka bertanyalah satu sama lain, kok bisa ya? Masih dalam kebingungan itu, mereka pun tetap memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Nah, ketika pintu belakang mobil itu sudah ditutup, mereka pun sudah bersiap untuk melanjutkan perjalanan. Suara yang tadi sempat hilang itu datang lagi, tapi kali ini tuh bikin merinding. Kenapa bikin merinding? Karena bunyi teriakan minta tolong, suaranya menjadi lebih besar lagi. Ternyata betul-betul berada di dekat mereka. Mereka bertiga terkejut sejadi-jadinya karena mereka tahu ternyata sumber suara tersebut berasal dari dalam mobil bagian belakang, tempat di mana mayat itu ditaruh. Dan lebih parahnya lagi, bukan hanya suara teriakan saja, tapi terdengar kayak orang yang memukul-mukul bagian dalam mobil. Akhirnya mobil itu pun ikut bergoyang ke kiri dan ke kanan. Suara di dalam mobil itu kadang tinggi, kadang rendah. Mereka bingung sejadi-jadinya karena posisi mereka itu sebenarnya belum masuk dalam mobil. Mereka masih di luar mobil. Mereka belum masuk mobil.
ternyata dari situlah mereka sudah betul-betul sadar bahwa ada yang gak beres nih. Dan ternyata selama ini mereka sedang diganggu. Tiba-tiba rasa takut Bang Aril hilang aja gitu. Begitupun juga dengan 2 orang saksi dan Pak Polisi. Mereka jadi lebih memahami dengan akal sehat bahwa ini semua adalah perbuatan roh halus sedang mempermainkan mereka. Mereka memutuskan untuk berdoa bersama dan memulai perjalanan kembali. Mereka tetap melanjutkan berdoa di tengah situasi yang udah nggak bisa dijelaskan lagi ini. Berkat terus memanjatkan doa dan memberanikan diri untuk bisa masuk lagi ke dalam mobil dan memulai perjalanan. Dalam perjalanan mereka ini, ternyata mereka masih mendapatkan banyak lagi gangguan-gangguan yang begitu menakutkan. Tapi kisah ini aku ceritain sampai sini aja ya. Nanti akan aku lanjut di part kedua. Tapi alhamdulillahnya Bang Aril, saksi mata, dan Pak Polisi akhirnya berhasil nyampe rumah sakit dengan selamat. Detail ceritanya, kejadian-kejadian horor yang masih mereka alami dalam perjalanan menuju rumah sakit akan aku ceritakan di part kedua. Buat kalian yang mau berbagi kisah horor nyata kalian, bisa langsung kirim aja ke email di bawah deskripsi ini dengan subjek kisah horor. Oke, nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru, dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya channel aku terus berkembang. Amin ya robbal alamin. Dadah, assalamualaikum.